Oke, lo geng, kembali lagi dengan gua nih. Kali ini film ini menceritakan tentang petualangan melawan pemusnah manusia. Film ini dirilis pada tahun 2016. Di film ini kita akan menemani salah satu gadis untuk menyelamatkan adiknya yang harus berada di kamp tentara. Nah, gak banyak basa-basi nih, langsung saja. Inilah filmnya. Film diawali dengan seorang remaja yang bernama Casey. Ketika dia hendak pulang dari suatu pesta, dia bertemu dengan seorang laki-laki yang juga adalah teman satu sekolahnya. Pria itu bernama Ben Paris. Namun obrolan keduanya tidak berlangsung lama karena Ben mendapatkan telepon dari sang adik. Saat tiba di rumah, Casey menuju kamar adiknya dan menyanyikan lagu untuk membuat sang adik tertidur pulas. Malam itu menjadi malam normal terakhir bagi Casey. Keesokan harinya, di sekolah dia melihat Ben sedang latihan. Casey juga melihat kalau teman-temannya sedang ada masalah di HP mereka. Di berita juga banyak menampilkan bahwa ada sesuatu yang sedang mendekati bumi. Keluarga Casey pun melihat langsung dan ada benda misterius di langit. Tetangganya juga mulai berpindah mencari tempat yang aman. Benda misterius itu disebut dengan The Otters. Saat Casey di kelas, listrik dan HP tiba-tiba mati. Kendaraan di luar pun menjadi tak kendali, termasuk jatuhnya pesawat terbang yang ada di atas. The Otters menyerang manusia dengan kejutan elektromagnetik yang membuat mesin dan listrik mati. Di aula sekolah jugalah menjadi hari terakhir Casey melihat seorang Ben Paris. Serangan lanjutan dari The Otters kembali datang, kali ini dengan sebuah gempa yang mengakibatkan beberapa daerah terkena tsunami. Serangan dari The Otters adalah sebuah virus yang disebarkan. Beberapa orang yang terkena virus lalu sembuh, dan ada pula yang sekali kebal terhadap virus dan juga ada yang harus kalah oleh virus. Salah satunya adalah ibu dari Casey. Lalu Casey dan keluarganya memutuskan untuk mencari tempat yang aman. Sampailah mereka di sebuah camp, kemudian ketiganya diajak berkeliling ke area sekitar. Ketika malam hari, sang ayah memberikan Casey sebuah pistol yang mengajarkan cara memakainya untuk berjaga diri. Saat pagi datang, camp mereka didatangi oleh para tentara yang dipimpin oleh Kolonel Force dengan tujuan membantu mereka yang berada di sana. Anak-anak langsung disuruh naik bis, sedangkan orang tua mereka berkumpul di aula untuk briefing terlebih dahulu. Hal itu sempat ditolak oleh Casey, namun ayahnya memastikan kalau dia akan menyusul kedua anaknya nanti. Ketika Casey dan sang adik sudah di bis, sang adik melupakan bonekanya yang ketinggalan. Akhirnya, Casey kembali ke kamar untuk mengambil boneka adiknya itu, geng. Sayangnya saat Casey akan kembali ke bis tersebut malah jalan duluan. Casey gagal mengejar bis dan adiknya pergi tanpa dirinya. Di dalam aula, Kolonel Force memberikan kalau The Otters dapat berbaur dengan manusia normal. Mungkin juga mereka menyamar menjadi manusia di aula saat ini juga. Hal itu pun membuat gaduh seisi aula. Ayah Casey yang melihat Casey dekat di aula menyuruh untuk bersembunyi. Karena keadaan yang makin parah di dalam aula, terjadilah baku tembak. Para tentara yang sudah pergi membuat Casey masuk aula. Di sana, ia harus rela melihat ayahnya tewas. Casey yang begitu terpukul kemudian lari ke hutan, sedangkan bis yang membawa anak-anak telah tiba. Mereka dikumpulkan dan menunggu giliran untuk masuk. Terlihat di sana ada temannya yaitu Ben. Ben Paris ternyata juga hidup sendirian karena keluarganya meninggal akibat virus dari The Otters. Sehingga Ben mendapat panggilan zombie karena hanya dia yang selamat dari virus tersebut.
Dia diberikan alat pelacak di tegukannya dan ditujukan bahwa perbedaan manusia dengan The Otters ada di bagian dalam kepalanya. Meledakkan parasit adalah cara paling ampuh untuk mengalahkan The Otters. Pada suatu malam, Casey merasa ada seseorang lain di sekitar dirinya. Ketika dicek, ternyata hanya seekor burung hantu. Paginya dia kembali meneruskan perjalanan. Casey menemukan sebuah supermarket. Saat dia mencoba masuk, ternyata ada seseorang di sana. Karena Casey takut orang itu salah satu dari The Otters, pria tersebut akhirnya ditembak oleh Casey geng. Casey pun lalu meneruskan perjalanannya. Lalu kemudian dia ditembak oleh salah satu di sana. Dia pun panik lari sampai akhirnya terjatuh dan pingsan. Adegan berpindah kepada anak-anak yang dikumpulkan di pangkalan militer. Mereka semua ditetapkan dengan latihan ala militer, geng. Kolonel Force mengatakan bahwa The Otters sedang menyiapkan seorang berikutnya, sehingga anak-anak dilatih untuk melawan The Otters selanjutnya. Casey sadar dari pingsannya dan mencoba mencari pistol di dalam tasnya, namun tidak ada. Pria yang menolongnya datang yang bernama Evan. Evan membawa Casey karena menemukannya pingsan di pinggir tol. Casey bertanya, "Di mana pistol saya?" Namun Evan tidak tahu soal itu. Keesokan harinya, Casey bertanya beberapa jauh pangkalan militer dari rumah Evan. Dia ingin ke sana karena adiknya dibawa ke pangkalan tersebut. Evan bercerita bahwa tidak ada anggota keluarganya yang selamat dari serangan The Otters. Di baraknya, zombie kedatangan orang baru bernama Ringer. Ringer dikenal sebagai ahli menggunakan senjata api. Kembali ke Casey, dia iseng berkeliling rumah Evan. Di salah satu lantai ada yang aneh. Dia menemukan bagian yang terangkat dan mencoba membukanya. Di sana, dia menemukan pistol miliknya, geng. Karena hal itu, Casey langsung kabur dari rumah Evan, lari sampai jika tidak sengaja terkena sebuah jebakan. Evan mengejar dan langsung menyekap Casey karena dia di dekatnya ada orang lain. Casey menjelaskan alasannya kabur, dan Evan menjelaskan bahwa dia takut Casey menembaknya dengan pistol tersebut. Evan juga mengingatkan bahwa pangkalan militer bisa menjadi sasaran The Otters karena tempat tersebut ramai manusia. Namun, Casey pun tetap ingin pergi ke sana, geng. Evan pun setuju dengan syarat dia ikut juga. Akhirnya mereka berdua berjalan menuju pangkalan militer. Casey meminta diajarkan bagaimana cara meluncuti senjata. Dia merasa perlu kemampuan itu karena berjanji akan menjadi pelindung bagi adiknya. Di tempat zombie, mereka semua dilatih menembak oleh Ringer. Di sana zombie langsung disuruh menemui Kolonel Force. Dia diberitahu bahwa salah satu kota diserang oleh The Otters. Zombie ditunjukkan sebuah helm yang dapat melihat perbedaan manusia dengan The Otters. Dia dan timnya di barak ditugaskan untuk menghabisi para The Otters di kota tersebut. Di sisi lain, Eva ditunjukkan oleh Casey foto adiknya dan juga foto Ben. Mereka kemudian meneruskan perjalanannya kembali. Karena mulai gelap, mereka memutuskan untuk mencari tempat beristirahat hingga mereka bermalam di sebuah mobil yang tidak terpakai. Casey juga berterima kasih pada Evan karena sudah pernah menolongnya. Dia pun memberikan ciuman tipis-tipis lama-lama keluar dikit. Sedangkan itu para pasukan tim zombie telah bersiap. Namun Sam harus diikat di kamar mandi karena zombie tidak ingin melibatkannya. Sebab pada malam sebelumnya Sam bercerita kalau dia takut. Zombie pun sudah tiba di kota tujuannya. Mereka langsung mengamati sekitar. Tiba-tiba benar saja mereka melihat ada The Otters di sana. Tembakan pertama dilepaskan dan terjadi adu tembak di sana. Karena terlalu banyak, mereka kabur ke sebuah bis. Umpan terkena tembakan oleh The Otters. Ringer kemudian mengalih perhatian The Otters untuk membiarkan zombie dan lainnya mencari tempat yang lebih aman. Di saat semua sudah mendapat tempat yang lebih aman, Ringer merasa ada yang aneh karena The Otters agak takut dengan pasukan amatir. Padahal kemarin bisa membuat gempa dan menjatuhkan pesawat dari langit. Kemudian dia melepas pelacak pada tengkuknya. Tiba-tiba di kamera Ringer terdeteksi sebagai The Otters. Zombie sebagai pemimpin menandakan semuanya. Dia juga mencoba melepas pelacak di tengkuknya. Sama, ternyata dia juga terdeteksi sebagai The Otters. Zombie sadar bahwa yang sedang mereka lawan bukan The Otters, tapi manusia biasa.
mereka dibohongi oleh Force. Para tentara itulah The Otters yang sebenarnya, geng. Mereka dimanfaatkan sebagai alat untuk menghabiskan manusia yang tersisa. Pelacak mereka kemudian dicabut dan zombie berniat kembali ke pangkalan untuk menyelamatkan Sam yang ditinggalkannya. Dengan maksud awal zombie melindungi Sam agar tidak ikut perang, zombie akhirnya ditembak di bagian perut agar bisa dijemput oleh tim medis. Pindah ke Casey. Evan merasa ada yang mendekati mereka. Ternyata ada beberapa orang yang mengejar. Di sini Evan melawan semuanya dan menyuruh Casey untuk lari. Hingga Evan berhasil mengalahkan semuanya. Casey terkejut dengan kemampuan Evan yang dapat mengalahkan semua lawannya, geng. Evan pun mengaku bahwa dirinya setengah manusia dan setengah The Otters. Evan sebenarnya membunuh keluarganya. Dia tidak percaya dengan cinta sampai akhirnya satu malam dia sempat ingin menembak Casey, geng. Namun mengurungkan niatnya, Evan juga tidak paham apa yang dirasakannya saat itu juga. Akhirnya Evan ditinggalkan oleh Casey. Evan sempat berpesan bahwa tentara itu adalah bagian dari The Otters. Casey pun bertemu dengan bis yang menuju pangkal militer. Lalu dia dibawa menuju ke sana. Dia dicek dan dipasangkan pelacak. Ketika Casey ditunjukkan tentang The Otters, dokter tersebut diserang hingga tewas. Dia mengeluarkan pelacaknya dan menyamar sebagai tentara. Sedangkan Ben yang melapor ke pos dicurigai karena hanya dia seorang yang selamat dan kembali ke pangkalan. Kemudian Ben mengaku kalau dia sudah tahu siapa Force sebenarnya. Saat Ben mau ditahan, ada sebuah ledakan hingga Ben dapat melepaskan diri. Saat mencari adiknya, Casey berpapasan dengan Ben. Di sana dia bercerita bahwa dia mencari Sam. Sekarang mereka berdua pergi untuk mencarinya. Mereka sempat dihadang penjaga, tapi Evan tiba-tiba datang menolongnya, geng. Evan akan memasang bom dan mereka berdua harus cepat menemukan Sam. Mereka telah sampai, tapi di sana banyak sekali orang yang akan dipindahkan. Casey mencoba terus mencari adiknya sampai akhirnya mereka berdua bertemu. Sam dibawa dan di boneka miliknya dikembalikan oleh Casey. Kini mereka bertiga akan kabur dari pangkalan. Di sana ada Force juga di helikopternya yang mau kabur. Area pangkalan mulai meledak dan tanah di sekitarnya mulai retak. Untungnya Ringer datang membawa mobil dan mereka berhasil pergi di pangkalan yang diledakkan. Kini tersisa tim Ben yang masih selamat. Mereka berkumpul dan menikmati makanan yang masih dapat mereka santap saat ini. Nah, itulah ceritanya yang bisa saya sampaikan, geng. Ceritanya ya sedikit, bukan sedikit sih, emang banyak menggantungnya. Kayaknya film ini bakal rilis lagi deh. Soalnya The Otters belum dikalahkan sepenuhnya, geng. Dan Evan juga belum diketahui apakah selamat dari ledakan di pangkalan atau tidak. Gimana menurut kalian yang pernah nonton film ini, bagus atau enggak, geng? Oke, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya, like, komen, dan sampai jumpa.